Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Aulia, mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang dengan nomor pokok E1A2300017. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Chandra, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Bab 1 membahas tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Bab 2 memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Bab 3 memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab 4 memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Bab 5 memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Bab 6 memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Bab 7 memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Bab 1 orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Pancasila sebagai dasar pendidikan kewarganegaraan. Peran nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Sila ke-1 berasal dari kata Tuhan, ialah Tuhan pencipta segala. 2. Muatan manusia berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, menyadari. Muatan ketiga persatuan berasal dari kata satu yang berarti untuk tidak terpecah belah. Kata Indonesia mengandung dua makna, yaitu makna geografis. Sila yang keempat, kekayaan berasal dari rakyat, berarti sekelompok manusia terdiam dalam satu wilayah tertentu. Hikmah kebijaksanaan berarti menggunakan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan kesatuan dan kesatuan bangsa. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal yang mendasarkan kehendak rakyat. Sila kelima, muatan keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat segala bidang kehidupan baik material maupun spiritual. Sedangkan kata seru rakyat berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Bab 2 memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara istilah beserta ciri-ciri, tanda-tanda atau jari yang melekat pada seseorang atau suatu yang membedakan dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok yang lebih besar diikat oleh kesamaan baik fisik seperti budaya. Adapun faktor-faktor pembentukan identitas nasional, yaitu salah satunya primordial, lalu ada sakral, ada tokoh-tokoh, kesediaan bersatu dalam perbedaan. Dan satu lagi sejarah perkembangan ekonomi kelembagaan. Baik, yang bab ketiga memahami sila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian ideologi.
Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian, dasar, ciri-ciri, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari kata Yunani eidos yang berarti bentuk, dan samping itu ada kata idein yang berarti melihat. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia: manusia diwujudkan tujuan untuk meningkatkan hakikat martabatnya, senantiasa membutuhkan orang lain, dan selanjutnya membutuhkan suatu lembaga untuk melindungi haknya, atau dalam pengertian ini manusia membentuk negara. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Memahami negara dan unsur-unsur negara secara etimologis. Negara berasal dari kata status atau statum, atau bahasa Latin klasik adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat tegak dan tetap. Memahami konstitusi. Pengertian konstitusi sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi. Dalam perkataan Yunani kuno, Korea mengatakan bahasa Latin constitutio yang juga berkaitan dengan kata jus. Bab 5. Memahami negara hukum dan hak asasi manusia dan demokrasi. Memahami hak asasi manusia. 1. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Pengalaman Indonesia sebagai negara hukum apabila dicermati dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, bahwa model negara dianut Indonesia adalah negara hukum yang arti material kemakmuran yang tercipta karena atas berkat rahmat serta ridho Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur bangsa untuk kehidupan berbangsa, untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, berdasarkan suatu ketertiban menuju kesejahteraan demi terselenggaranya tujuan nasional. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Pengertian wawasan: setiap bangsa mempunyai wawasan nasional yang berupa visi bangsa yang bersangkutan dengan masa depan. Istilah wawasan Nusantara sebagai konsep wawasan nasional Indonesia berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Istilah wawasan itu tersendiri berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjau, atau penglihatan indrawi, sedangkan akar kata membentuk kata wawas yang berarti memandang, meninjau, melihat, sedangkan wawasan berarti cara pandang, tinjau, atau melihat. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional. Ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional: istilah tahanan nasional dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai national resilience dalam terminologi barat, yang kurang lebih semaknya dengan ketahanan nasional dikenal dengan istilah national power. Teori nasional power telah banyak ditemukan oleh para ilmuwan dari sebagai negara seperti Hans G. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.